Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Setiawan Sukmono, asal sekolah dari SMK Negeri 7 Semarang. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Kemudian nomor peserta 201503138739 dengan nomor NIM 922341360. Adapun tujuan video uji kinerja ini saya bikin adalah sebagai syarat kelulusan PPG Daljab tahun 2022. Kemudian video ini diambil di ruang komputer jurusan Teknik Mekatronika pada tanggal 13 Juni 2023. Untuk mempersingkat waktu, silahkan bisa dicek di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Oke, alhamdulillah baik. Untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, pertama-tama kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari berkah, gitu ya. Silahkan Ketua Kelas Mas Adit untuk menyiapkan terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Untuk pertemuan di pagi hari ini, untuk mengawali begitu ya, saya akan menampilkan slide terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya ya, jangan lupa kalian untuk presensi terlebih dahulu. Presensi bisa kalian buka di link Presto, silahkan, karena sekarang presensinya kan online ya. Dari situ nanti kalau kalian sudah masuk, baru saya nanti akan panggil satu persatu. Ya. Nah, apa itu tulisannya? What are you thinking about? Ya. Dan di sini sudah tampil kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Apa yang ada di benak kalian pertama kali ketika melihat mobil tersebut, ya, atau desain tersebut? Ya. Untuk yang pertama saya akan melempar clue ke Mas Afril. Mobil sport. Kemudian Mutiara. Desain mobil di AutoCAD. Mas Adit. Sebuah tampak samping dari sebuah mobil sport. Sebuah tampak samping dari mobil sport. Kira-kira ini dibikin terus ada tampilan seperti ini untuk apa kira-kira? Untuk dibuat. Ya pasti dibuat dong, ya. Ini merupakan rancangan, ya, desain, ya. Dan desain itu macam-macam, ya. Sebuah perancangan itu awalnya tidak langsung jadi begitu ya. Mau bikin nasi goreng, mau bikin rumah, mau bikin kandang doro, ya kan. Itu juga ada desainnya juga, ya. Mau dibuat muat berapa doro, ya kan. Mau bikin nasi goreng berapa porsi, kemudian mau bikin rumah berapa lantai. Itu semuanya pasti ada desainnya, termasuk dengan apa yang ada di depan ini, slide ini, ya. Jadi mereka itu membuat desain rancangan, kurang lebih nanti saya akan bikin mobil super sport seperti itu ya. Dan modelnya adalah seperti ini. Dan temanya kali ini adalah masih sama, yaitu perancangan. Apa sih perancangan? Nah, nanti kita akan bedah. Di mana kalian kelas 1 ya. Kelas 1 kan kalian sudah pernah dapat materi pelajaran gambar teknik dasar. Kemudian sudah mulai di semester 2 itu mengenal dengan fabrikasi ya. Di mana kamu pertama kali ngerasain ngelas gitu ya. Kemudian motong menggunakan gerinda tangan. Terus di kelas 2 itu sudah mulai menginjak ke AutoCAD ya, dimana yang kelas 1 kalian belum menggunakan AutoCAD, masih menggunakan manual ya, dan sekarang di kelas 2 itu di semester ganjil kemarin juga udah beberapa kali untuk belajar CAD itu ya, dan ini merupakan terusannya, dimana CAD ini kita akan aplikasikan ke sebuah perancangan ya, di sebuah perancangan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah kata bijak hari ini. Silahkan dibaca, Davi. Kata bijak hari ini, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Oke,
Masuk Pak Eko ya. Kalau tak mampu menahan lelah cara belajar, kau harus mampu menahan cerita karena kebodohan. Karena kebodohannya. Masuk ya. Ini Akil. Iya, Akil. Kira-kira dari tulisan itu kamu bisa menjabarkan apa? Kalau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Harus belajar ya. Kalau kita punya cita-cita, kita paling tidak harus belajar gitu. Ada lagi? Ceki. Nah, ini teman kita paling ganteng ini. Sebagai kita jangan pernah berhenti belajar karena belajar sangat penting untuk mendapatkan ilmu di masa depan yang ada. Kurang keras. Sebagai siswa kita harus belajar, jangan pernah berhenti belajar karena dengan belajar kita dapat memiliki ilmu yang berguna di masa depan. Oke, jangan pernah berhenti belajar ya, atau membaca, karena dengan ilmu itu kita bisa meraih masa depan. Tepuk tangan buat Mas Jeki. Selanjutnya, cukup meriah ya. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Kita belajar apa? Apa? Apa yuk? Ya sip. Membuat spin line. Spline. Oh ya, spline. Spin line. Mas Adit. Kita belajar menggunakan fitur rotate. Rotate, betul. Akil. Belajar memakai fitur hedge. Hedge, ya betul sekali. Jadi pertemuan minggu lalu adalah spline, kemudian rotate, ya, kemudian hedge, ya. Dan hari ini nanti, nah, apakah di pelajaran hari ini nanti? Nah, beberapa macam arsir dan spline kurang lebih seperti ini yang kalian bikin kemarin, ya. Jadi memang materi itu bertahap, ya. Materinya bertahap, tidak langsung semuanya itu dipelajari karena perbagian suatu perancangan atau part tertentu itu tidak semuanya menggunakan media itu atau view itu, ya. Dan apa namanya, CAD, AutoCAD itu hanya sebagai software, dan software itu bisa menggunakan apa saja, ya, bisa Inventor, bisa MD, bisa Solid, ya, dan bisa AutoCAD ini. Kenapa AutoCAD? Karena AutoCAD masih familiar di dunia industri. Di industri itu masih banyak yang menggunakan AutoCAD, bahkan bangunan, jurusan bangunan pun masih menggunakan AutoCAD ini, ya. Ini adalah pertemuan minggu lalu. Kemudian yang selanjutnya, oke, tujuan pembelajaran. Silahkan dibacakan Mbak Mutiara. Tujuan pembelajaran yang pertama, secara mandiri, siswa dapat menjelaskan maksud dan tujuan perancangan gambar, teknik dengan CAD 2D. Yang kedua, secara mandiri, 2D, siswa dapat 2D. memberikan contoh gambar teknik dengan CAD 2D. Yang ketiga, secara mandiri, siswa dapat memahami cara penggunaan alat dan dalam kegiatan perancangan gambar teknik dengan CAD 2D. Yang keempat, secara mandiri, siswa dapat memberi contoh dan mengkreasikan gambar teknik dengan CAD 2D. Yang terakhir, ada secara mandiri, siswa dapat mempresentasikan rancangan gambar teknik dengan CAD 2D. Oke, jadi sesuai yang dibacakan oleh Mutiara tadi, di mana tujuan untuk kali ini adalah ada 5 item ini, ya. Dan per pertemuan itu pasti ada tujuan tertentu, dan hari ini kita fokusnya adalah di perancangan. Dan kita sangat dimudahkan ketika ada Master AutoCAD ini, karena kita tidak perlu menggunakan alat bantu seperti pasang penggaris, kemudian jangka, mal kurva, dan lain-lain, ya. Kita hanya cukup menggunakan laptop saja. Dan tentunya pasti ada kekurangan dan kelebihan, ya, dimana seperti yang kemarin itu kan jelas, Pak, kok enak menggunakan AutoCAD ya dibanding menggunakan gambar manual. Ya pastilah,
karena menggunakan teknologi ya, dengan kemajuan zaman kita tidak perlu ribet untuk itu. Kita hanya menekan mouse saja ya, kemudian menggerakkan scrollnya udah jadi gambar. Kemudian ada plus minusnya kan, kemarin sudah Pak Guntur jelasin. Ada yang masih mengingat tuh kira-kira plus minus AutoCAD ya, dengan gambar teknik manual ya. Apa itu? Siapa yang masih ingat? Silahkan tunjuk jari. Siapa? Ya, sip. Ketika baterainya terlebih, baterainya sudah nggak bisa offset, nggak bisa hidup ya, kemudian listrik padam ya, jadi kita nggak bisa apa-apa begitu. Kemudian yang lain, ini masih mereview ya, jadi apa yang sudah kalian dapetin di pertemuan minggu lalu, harapannya tidak lupa. Akhir? Ya sih. AutoCAD lebih simpel dan tidak rumit dan software lebih cepat dalam mendesain suatu gambar. Oke, keunggulannya ya. Kekurangannya? Ketika tidak ada listrik, kita tidak bisa menggunakannya. Ada yang mau menambah lagi? Cukup ya. Ini adalah materi hari ini. Materinya apa? Dasar-dasar umum memberi ukuran, ya. Dasar-dasar umum memberi ukuran. Kenapa harus diberi ukuran? Kenapa suatu objek, misalkan saya akan bikin remote, bikin gambar remote, atau bikin spidol, dan di situ saya buat dalam kertas gambar, misalkan ini kertas gambar, ya. Kemudian ini apa namanya, remote ini akan saya bikin di sini, ya, di dalam sini. Kemudian saya kasih garis tepi, saya kasih kepala ketiga dan lain sebagainya. Lalu kenapa saya harus menggunakan ukuran seperti ini? Nah, silakan. Untuk apa kira-kira? Oke, ukuran sebenarnya yang akan dibuat dengan bentukan seperti ini ya. Dan di depan ini ada 4 item ya, yang hampir sama ya, sama bahkan ya. Cuman yang beda adalah pemberian ukurannya ya, pemberian ukurannya. Nah, dari keempat ini ya, yang menurut kalian paling benar sebelah mana? Tulisannya ini. Saya kasih ini apa namanya? Saya ngirimin dulu. Ini A, B, C, D. Ini Pak. B dan D. Kalau yang A bagaimana menurut kalian? Rumit, tanda-tandaan dan posisinya di dalam benda kerja. Kalau yang C lebih kebesarannya ya. Kenapa? Karena ditarik dari sini. Padahal kan dia dari sini juga bisa, ya kan? Nah, makanya yang kita ambil dan yang paling bagus ini sebenarnya yang di. Kalau yang B ya bagus, cuman dia kan pemberian ukurannya, posisinya dia overhead, ini miring ya kan, kita mau melihat tidak miring. Tapi kalau ini nggak bisa sebentar. Dan yang benar itu memang seperti ini. Ukuran itu hanya ada di atas dan di samping kiri. Walaupun dia ada di atasnya sini, penunjukan angkanya itu harus di atasnya garis. Walaupun dia di sebelah kanan, penunjukan angkanya itu juga di sebelah kiri garis. Itu harus seperti itu. Ya. Nah, kira-kira yang akan kalian pelajari hari ini adalah dasar-dasar memberi ukuran. Jadi pemberian ukuran itu tidak langsung benar gitu ya. Pak, ini saya gambar, gitu ya. Saya gambar spidol di dalam kertas etiket. Ya, kemudian saya print Pak. Terus saya kasih ukuran. Dan memberi ukuran itu juga nggak serta-merta langsung sembarangan kayak gini, ya kan? Makanya saya tampilkan 4 item ini untuk kalian pilih. Jadi nanti ketika saya bikin project, saya kira-kira akan membuat project itu dengan memberi ukuran yang di posisi D. Jadi kan walaupun AutoCAD kan itu otomatis Pak, tapi kalau kamu nggak ngarahin mouse-nya, dia juga nggak akan bentuk seperti ini.
dia tidak akan terbentuk di posisi ini. Makanya pemberian ukuran ini sangat penting, ya, karena ini adalah merupakan informasi di mana fungsi utama sebuah gambar teknik adalah sebagai penyampai informasi atau bahasa orang teknik, ya. Jadi orang teknik itu kalau berbicara mau membuat apa, mau membuat apa, itu tidak banyak dia cukup menggunakan project gambar tersebut, kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Kira-kira ini. Nah, ini nanti silakan kalian bentuk tim, ya. Satu kelompoknya 3 orang, ya. Ini udah ada beberapa, sudah sesuai. Ada 5 orang, ada 5 kelompok, masing-masing kelompoknya ada 3. Nah, nanti untuk selanjutnya kita diskusi, habis diskusi selesai kalian maju ke depan untuk memaparkan daripada hasil yang sudah kalian diskusikan seperti itu, ya. Jadi kan ini kan mencari kesulitan di forum kerjasama. Oke ya, ada yang perlu tanyakan? Cukup ya. Untuk kelompoknya silakan dibentuk sendiri. Nah, tadi sudah saya paparkan sedikit. Selanjutnya adalah kalian sudah bentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemudian saya akan terangkan sedikit di mana pemberian dimension kita atur demikian rupa, ya. Dan supaya memudahkan kita dalam pembuatan project itu kita akan mengubah warnanya. Yang garis ukur sama garis utama itu akan kita bedakan. Contoh, nah, contoh pada objek ini ya, ini adalah palu, ya, palu. Kemudian kalau dibikin aslinya adalah seperti ini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Kita akan buat project itu, ya, akan bikin project ini. Nah, selanjutnya kita, ini ada sampai tampak apa ini kira-kira? Kemudian kalau ini, oke. Nah, ini kita akan bikin ukurannya. Kemudian kita akan mengubah daripada mana yang garis ukur, kemudian mana yang garis utama, ya, untuk membedakan saja. Langkah awalnya adalah pertama modify, ya. Kemudian ini ISO, ini 1,5. Primary yang belum ya. Nah, seperti ini. Ulangi. Oh iya. Bentar ya. Bentar. Kita ulangin lagi. Format, dimension style, modify. Nah, bagian mana yang itu simbol ya? Bagian simbol. Ini saya pakai 2,5. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah primary unit, ya. Setelah itu oke. Nah, maka kita akan bikin ukuran manapun itu akan tampak warna hijau, ya. Nah, semuanya hijau. Oke, seperti ini kira-kira ya. Seperti ini. Kemudian saya kembalikan lagi ke tampilan slide. Nah, kira-kira seperti itu tadi. Seperti ini, ya. Terus pengaturan dimensi sel, model, kayak tadi itu sudah Pak Google ini. Nah, silakan kalian diskusikan. Siapa yang sudah selesai, silakan nanti maju. Silakan nanti maju.
Yellow. Teksnya Ya, teksnya window. Oke. Oke. Oh, teksnya kekecilan. Coba aja kecilin. Just. Oke, waktunya cukup. Silakan kalian yang sudah selesai diskusi. Saya lihat kelompoknya Mas Hadi sudah selesai. Silakan perwakilan untuk kelompoknya Mas Hadi maju ke depan. Laptopnya di bawah. Nah, silakan. Dan ini merupakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu rangkai pengunci cekam. Di sini kami juga sudah menambahkan beberapa ukuran seperti pada contoh berikut. Ini adalah M10, yaitu diameter lubang pada baut tersebut. Dan juga di sebelah sana juga ada ulir ganda dengan keterangan TR22x8. Lalu untuk beberapa kendala pada kami, pertama menentukan spline ini supaya bagus seperti itu menggunakan apa, dan juga pada sebelah sini filletnya kami juga memenuhi kurang info untuk ukurannya. Sekian Pak. Ya. Tepuk tangan buat kelompoknya. Ya, saya rasa cukup ya. Jelas kan? Jelas semuanya ya? Jelas. Nah, kira-kira apa yang sudah dibikin sama kalian itu untuk menjadikan bekal di kemudian hari, karena apa namanya, sebuah perancangan itu tidak luput daripada diskus ya, diskus. Karena kita akan membuat apa, dan masukan-masukan dari kelompok yang lain itu juga bisa diperhitungkan. Karena dari keseluruhan satu kelas ini kemudian menghasilkan beberapa, di situ diambil salah satu yang terbaik, kemudian kita angkat untuk kita bikin. Bahkan di kelas ini ya, kelas 2, masih kelas 2 itu membuat project yang untuk pesan dari luar ya. Mas Fadil tuh ya, Mas Fadil. Nah, Mas Fadil dia bikin project, Mas Adit juga, kemudian juga siapa lagi ya kemarin ya, Mas Adit dia desainnya sendiri ya, bahkan dia yang desain itu si Adit ini manusianya ya. Nah, bisa itu yang eksekusi. Dia ahli fabrikasi mesin ya. Saya hanya melihat saja. Nah, luar biasa ya. Jadi sebuah perancangan itu mampu menghasilkan karya yang layak jual ya, yang bisa kita pasarkan di masyarakat dan itu membantu masyarakat. Oke, kira-kira itu ya untuk pelajaran hari ini, materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk di akhir session saya adakan Kahoot. Setuju? Oke, setuju ya. Kita apa namanya, Kahoot sambil mereview daripada materi-materi yang sudah Pak Guru berikan ya, kita mengerjakan Kahoot. Oke, baru 8. Dua lagi. Ya, lompat mana? Satu lagi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Waktunya sebelah kiri, kanan adalah yang menjawab. Oke. Ya, timernya yang di kiri, timernya. Oke, Aditya. Next.
Soalnya ada yang 5 detik, ada yang 10, ini 10 panjang agaan. Kelihatan nggak? Oke. Oke. Wah, Rachel ya. Oke, media ini. Ini apa aja nih? View apa aja yang dibikin sama dia? Waktunya 20. Oke. Wah. Apa itu Barudak Jayanta itu? Waktunya 20. Aditya. Waktunya pendek. Oke. Apakah Anda mengerti teknik untuk menarik garis lurus dengan cat? Nah, ini. Jadi kan materinya langsung keluar. Oke. Masih Adit. Oke. Ini 3D. Masuk nih. Oke. Masih Adit ya. Oke, Vici. 9 ya, masih ada 6 soal lagi. Ya, untuk bikin skin 6. Skin 6-nya ini. Wah, juara bertahan nih. Kemiringan ini. Loh, Dit. Ini Adit sana apa Adit sini nih? Oke, ketua kelas ya. Nah, ini materi kemarin, masih fresh. Oke. Piye Dit, ambles terus Dit. Ya, sama-sama. Oke, sip. Oke, yang 2D ini proyeksi apa? Ini pembacaan gambar ya. Pembacaan gambar. Oke. Ini.
Oke. Ini adalah peringkat 5 besarnya ya. Yang pertama ini Bismillah Sel. Seharusnya harus menggunakan namanya sendiri. Bismillah Sel, Fadil Nur, Aditya, Faresa, Nabil. Kita lihat juara satunya siapa nih ya. 1, 2, 3 yang terakhir nih. 15 of 15. Hanya ada 2 pandangan, depan sama atas. Oke, siapakah juaranya? Fadilul juara 3. Siapakah juara satunya? Tepuk tangan buat sekalian. Oke, sekian dari saya ya. Dimana setiap kalinya, setiap sesinya selesai pembelajaran, kita bikin untuk bikin kahut ya, supaya tolak ukurnya jelas, keterserapannya siapa yang paling memperhatikan benar-benar ternyata belum tergeserkan ya, ketua kelasnya sekaligus juara 1 ya, juara 1. Jadi untuk yang lain tetap bersemangat ya, jangan loko, jangan loyo, terutama yang cewek nih ya. Kira-kira itu ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan mungkin? Cukup jelas ya? Ya, alhamdulillah. Kira-kira itu ya dari ketiga pertemuan itu. Sekian dari saya tutup ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke. I don't think I'd ever been so long